Jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran di apartemen Hong Kong bertambah menjadi 9 orang. Nasib pembelajaran siswa butuh kepastian pasca sekolah diterjang banjir bandang dan menyisakan lumpur tebal di PD Jaya, Aceh. Dua prajurit TNI gugur saat membantu evakuasi korban longsor di Padang Panjang, Sumatera Barat. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya Valentina Sitorus. Kita ke informasi pertama, saudara. Basarnas berhasil mengevakuasi. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Basarnas berhasil mengevakuasi korban luka akibat banjir bandang di daerah terisolasi Palembayan, Sumatera Barat menggunakan helikopter. Delapan orang korban dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Kebasung Agam. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut, selain fokus melakukan pencarian korban hilang, penanganan korban yang mengalami luka akibat kejadian bencana juga menjadi prioritas. Korban yang kita angkut karena kondisinya luka terbuka rata-rata akibat luka pada saat terjadinya bencana waktu itu. Jadi rata-rata luka itu sudah luka patah dan terbuka yang sudah hampir 6 hari. Itu kondisi yang terjadi. Hampir sepekan pasca bencana, warga yang menjadi korban banjir menengok kondisi rumahnya yang kini tertimbun lumpur dan material banjir di Kabupaten PD Jaya, Aceh. Banjir juga merendam bangunan SMA Negeri 2 Mauredu, Kecamatan Meurah 2 dan menyisakan timbunan lumpur. Kami kan nggak tahu lagi mau ngapain, karena ke rumah udah tertimbun pakai tanah gitu kan. Mau dibersihin pun nggak tahu mau bersihin kayak mana kan. Kalau misalnya nggak tahu lah, kami udah berserah diri kayak gini kan. Harta benda semua di dalam, kami cuma lari diri sendiri aja. Saudara, banjir masih merendam wilayah Kabupaten Aceh Barat. Di Kecamatan Woila, ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Banjir juga merendam wilayah lainnya di Aceh Barat. Berdasarkan laporan sementara Pusdalops BPBD Aceh Barat, banjir ini merendam 10 kecamatan. Sejumlah akses jalan terputus. Proses evakuasi korban banjir dilakukan dengan bantuan perahu karet. Hari ini seperti saya katakan tadi, itu karena hilirnya sudah mulai menumpuk air, maka kawasan Woila yang lebih terdampak. Woila Barat, Woila Timur, dan Woila Induk sudah kami deteksi ada pengungsian yang jumlah pengungsian itu ada tipe pengungsian ada 2, ada yang berkumpul di satu wilayah, ada juga yang memang mengungsi ke wilayah-wilayah
yang lebih terfasilitasi lah, seperti bikin rumah keluarga. Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyebut saat ini jumlah korban bencana longsor dan banjir di 3 provinsi bertambah. Hingga minggu petang 30 November 2025 total ada 442 orang tewas akibat bencana ini. BNPB menyebut jumlah korban tewas meningkat setelah tim SAR mulai mengevakuasi para korban. Total korban bencana longsor dan banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 442 orang, sementara 402 orang hilang. Selain korban jiwa, sejumlah akses di 3 provinsi tersebut masih terputus, tidak bisa dilewati jalur darat. Ya, korban jiwa bertambah lagi ya, karena operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan ini sudah berhasil menemukan yang kemarin dinyatakan hilang ya. Dan juga untuk yang masih hilang ini bertambah lagi karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat terdampak. Itu biasa kalau terjadi bencana ya, itu tentu saja itu akan berkembang dengan berjalannya hari. Dari data BNPB update per 30 November 2025 pada pukul 6 sore, jumlah korban di Aceh meninggal 96 dan hilang 75 orang. Di Sumatera Utara, korban yang tewas mencapai 217 orang dan hilang 209 orang. Di Sumatera Barat, korban meninggal ada 129 orang dan hilang 118. Total korban meninggal ada 442 orang dan yang hilang ada 402 orang. Bencana banjir dan longsor di Sumatera tak hanya jadi duka bersama, tapi juga memupuk kepedulian tanpa batas. Sekelompok pemuda di Kecamatan Pauh tergerak menembus desa terisolir demi memberi bantuan. Melewati perbukitan, para pemuda dengan misi kemanusiaan membawa bantuan makanan hingga obat-obatan yang dibagikan kepada warga di kawasan Batu Basuak, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat. Butuh waktu hampir 1 jam perjalanan tiba di desa tersebut akibat jalur utama terputus pasca banjir dan longsor. Menyumbangkan makanan, pakaian, obat-obatan, dan tugas kami sudah selesai untuk mengantarkannya. Terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat untuk warga-warga kita, dosa-dosa kita yang ditimpa musibah. Semoga yang ditimpa musibah ini diberi ketabahan dan kondisi semakin membaik. Tekad pulih dari musibah juga terpancar dari semangat warga di Tapanuli Utara. Mereka berjuang melewati sejumlah titik longsor di Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, menuju Sibolga membawa bahan pokok. Warga ingin mencari keluarganya sekaligus memberi bantuan. Tekad yang sama terus dilakukan tim SAR gabungan di Sibolga, Sumatera Utara. Demi mengevakuasi korban, medan yang sulit tak menyurutkan langkah mereka untuk mencari korban hilang. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari tempat pengungsian sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Rizka Devi di PD Jaya Aceh. Selamat malam Rizka, bagaimana kondisi pengungsian? Apakah kebutuhan semua pengungsi telah terpenuhi? Ya benar sekali saudara, saat ini memang kami berada di PD Jaya. Ini tadi juga mengunjungi salah satu kamp pengungsian yang terletak di Komplek Pemerintahan PD Jaya di Gedung Serbaguna begitu, dan memang hingga saat ini juga banyak warga yang masih bertahan di tempat pengungsian. Memang salah satu alasan terbesarnya karena memang rumah mereka yang belum siap huni begitu. Apakah memang sebagian rumah sudah tergenang lumpur yang sangat tinggi dan juga ada sebagian rumah yang memang sudah hanyut terbawa banjir begitu, sehingga memang warga ini memilih untuk bertahan di tempat pengungsian hingga waktu yang belum dapat ditentukan begitu. Sementara untuk distribusi logistik ini kalau tadi kita lihat dari pantauan kami memang
logistik yang ada di tempat pengungsian itu sudah bertahap berdatangan, begitu mulai dari makanan siap saji, kemudian juga dari pakaian, obat-obatan, dan juga untuk fasilitas sanitasi saat ini bisa dibilang masih kurang begitu untuk memenuhi kebutuhan warga yang berada di kamp pengungsian tersebut. Dan juga kalau kami laporkan, ini informasi yang kami peroleh dari Bupati PD Jaya tadi sempat wawancara, itu juga menyebutkan bahwa saat ini ada 49 titik tempat kamp pengungsian yang tersebar di PD Jaya, dan juga saat ini untuk proses distribusi itu masih dalam tahap pemerataan begitu, mengingat memang banyak akses jalan yang juga masih terputus begitu, karena memang untuk jalan lintas Sumatera saat ini masih dalam penanganan, ada jembatan yang masih putus dan juga untuk jembatan alternatif juga belum bisa dilalui begitu, sehingga ada beberapa desa yang masih terisolir begitu. Dan juga untuk desa-desa yang terisolir ini, maka nantinya tahap pendistribusian logistik ini akan melalui jalur udara begitu, nanti akan bersinergi dengan pemerintah maupun dari Polda dan juga TNI AU begitu, sehingga untuk distribusi logistik ini diharapkan dapat maksimal. Sementara juga pada saat kami melakukan wawancara tadi bersama dengan pengungsi juga mengaku bahwa mereka kekurangan stok air bersih, air minum, dan juga untuk pakaian begitu, karena memang bantuan yang diterima ini masih bertahap, sehingga memang ada beberapa pengungsi yang masih menggunakan baju yang sama, mengingat ini sudah 5 hari begitu. Dan juga kalau kita lihat ini memang untuk proses distribusi ini terus dilakukan, mengingat saat ini juga pada saat kami melaporkan di sini juga di sekitaran wilayah PD dan PD Jaya terjadi pemadaman listrik lagi dan juga jaringan terganggu. Demikian. Ya, sampai saat ini memang distribusi bantuan itu terus dilakukan meskipun memang masih ada kekurangan. Kebutuhan paling utama adalah stok air bersih dan juga makanan. Rizka, besok itu adalah jadwal anak-anak bersekolah. Nah, apakah proses belajar mengajar ini akan dimulai besok atau bagaimana mekanismenya? Ya, sementara kami masih memperdalam informasi terkait dengan apakah anak-anak nantinya akan bersekolah, mengingat besok adalah jadwal sekolah, dan juga beberapa anak-anak yang bertahan di pengungsian ini ada yang tadi dari pantauan kami juga sedang melakukan pelajaran mandiri begitu, diajarkan oleh kakak ataupun orang tua yang bertahan di sana, mengingat memang di tempat kamp pengungsian ini didominasi oleh lansia dan juga anak-anak. Kami akan terus update informasi terbaru apakah nanti akan ada penanganan terkait dengan dampak terhadap korban banjir di PD dan PD Jaya. Oke, Rizka, singkat saja. Kalau tadi beberapa bantuan makanan ini sudah terdistribusi meskipun memang masih kurang dan ini pasti akan dilakukan secara bertahap oleh otoritas terkait. Bagaimana dengan pantauan kesehatan mereka? Karena kita tahu bahwa bencana ini sudah beberapa hari dan di lokasi pengungsian dengan kondisi cuaca yang tak pasti juga kondisi tubuh daripada korban pengungsian ini juga menjadi fokus. Bagaimana untuk pemantauan kesehatan di sana? Ya, benar sekali. Memang ini untuk tim medis memang sudah dikirimkan dari Dinas Kesehatan Aceh. Ini ada dari tim IMT yang kemarin memang sudah tiba di PD dan PD Jaya. Namun bisa dikatakan bahwa untuk tim medis saat ini terbilang kurang begitu. Mengingat memang warga yang masih bertahan di pengungsian itu cukup banyak, sehingga memang kita akan update apakah nanti akan ada penambahan untuk tim medis, karena untuk kondisi kesehatan, mengingat ini sudah 5 hari warga berada di kamp pengungsian, sehingga mungkin kesehatannya dapat diragukan begitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari PD Jaya, Aceh. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai dampak banjir bandang di Kabupaten PD Jaya Aceh yang menyebabkan sejumlah sekolah tertimbun lumpur dan rusak parah. Saudara, pasca diterjang banjir dan longsor, ada 49 titik pengungsian yang saat ini tersebar di PD Jaya, Aceh. Para pengungsi membutuhkan pakaian, makanan siap saji, obat-obatan, hingga pelayanan medis. Berdasarkan data dari Satgas Percepatan Penanganan Banjir dan Longsor di PD Jaya, ada lebih dari 98.000 jiwa yang terdampak.
Di antaranya tersebar di 49 titik pengungsian. Meski bantuan logistik sudah disalurkan, namun jumlahnya masih terbatas. Saat ini pengungsi membutuhkan pakaian, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan hingga pelayanan medis. Nah, mereka pada saat mengungsi, pada saat lari, pada saat air ini menguap, jadi mereka lari dengan pakaian satu di badan. Kemudian mereka saat ini juga perlu bantuan obat-obatan dan perlu bantuan pelayanan medis. Dampak banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh menyebabkan sejumlah sekolah tertimbun lumpur dan rusak parah. Warga menunggu kepastian terkait proses belajar mengajar. Sebanyak ratusan sekolah di seluruh Aceh mengalami kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir. Dinas Pendidikan Aceh masih terus mendata jumlah pasti dari total sekolah tingkat SMA dan SLB yang terdampak. Pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses perbaikan. Lumpur bawaan banjir bandang yang kira-kira lebih kurang 3 meter sudah tertimbun. Jadi memang fasilitasnya sudah hampir dia dikatakan tidak bisa digunakan dalam waktu dekat. Jadi kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang apa langkah-langkah supaya proses belajar mengajar bisa terjadi dalam waktu dekat. Saudara, 2,5 jam tertimbun longsor, anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Sertu Rio Prasaja yang tengah singgah di Kabupaten Tapanuli Utara berhasil diselamatkan. Namun nasib anak dan istrinya yang hilang saat longsor belum ditemukan hingga kini. Cuman ada senter di sana satu, ada senter, ada juga penerangan dari masyarakat, ada penerangan itu saya minta tolong, saya kan tolong. Ada orang, ada katanya, saya senter mana Pak? Saya senterilah. Mungkin ya saya nggak tahu juga, tibanya karena ada kehidupan saya berdoa ya Tuhan, kalau misalnya ada kekuatan saya, tolong kuatkan saya. Masih segar dalam ingatannya saat Sertu Rio Prasaja, salah seorang prajurit TNI yang bertugas di Tapanuli Selatan, berjuang selamat dari musibah. Dengan sisa tenaga dan tubuh yang tertimbun longsor, Rio berusaha meminta pertolongan. 2,5 jam bertahan, Sertu Rio berhasil diselamatkan. Saya bangunkan semuanya, saya megang anak. Udah terimpit saya sama dibawa sama tanah. Jadi anak ini terlempar kemana nggak tahu. Udah segini, udah sesak napas saya. Cuman ada senter di sana satu, ada senter, ada juga penerangan dari masyarakat, ada penerangan itu saya minta tolong, saya kan tolong. Namun Rio kehilangan istri dan anaknya yang berusia 1,5 tahun, serta 4 anggota keluarganya yang lain. Rio tak menyangka jika perjalanan untuk mencari makan bersama keluarga di Desa Sibalanga, Tapanuli Utara adalah kebersamaan terakhirnya dengan keluarga. Suara gemuruh pada Rabu dini hari terdengar diikuti lumpur yang menghantam tempat singgah Rio, memisahkan Rio dengan istri dan anaknya. Teriakan lirih dan cahaya senter yang dipegang Rio jadi petunjuk warga menemukan Sertu Rio. Alat yang terbatas membuat evakuasi Rio menggunakan tangan. Coba kecangkul berapa kali tapi nggak efektif cangkul ini. Ini cangkul ini melorot dia sekali. Jadi tanya balik lagi kemarin. Tanya berapa orang kau di sini? Kami tanya. Nah, disitulah dia menangis. Anakku, istriku di sini bang. Dia menangis. Kami pun sebagai kawan, sebagai orang tua juga merasakan kepedean dia. Makanya kami nangis juga. Sempat terisolasi selama 4 hari, kini tim penyelamat telah berhasil menjangkau Desa Sibalanga di Tapanuli Utara. Alat berat dikerahkan untuk mengurai timbunan lumpur mencari korban-korban yang hilang. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran di apartemen Hong Kong bertambah menjadi 9 orang.
Saudara, seorang pekerja migran asal Kabupaten Malang, Jawa Timur menjadi korban meninggal dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Dalam situasi genting, korban sempat video call kepada pihak keluarga untuk menyampaikan permohonan maaf. Duka menyelimuti rumah Erawati, seorang pekerja migran Indonesia asal Malang, Jawa Timur. Erawati menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi kebakaran apartemen Wang Fu Court di Hong Kong pada 26 November lalu. Saat peristiwa kebakaran terjadi, Erawati sempat melakukan panggilan video pada keluarga, menyampaikan permohonan maaf pada keluarga. Tak lama kemudian, panggilan video itu terputus. Bilang kalau memang kejebak di dalam apartemen itu, soalnya kan dari bawah kebakarnya itu. Mau keluar udah nggak bisa lagi, apinya terlalu besar, udah minta maaf kalau ada salah gitu. Gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Apa yang disampaikan waktu itu kepada pihak keluarga? Ya bilang kalau memang udah nggak kuat, soalnya kan asapnya terlalu tebal. Jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran di apartemen Hong Kong bertambah menjadi 9 orang. Pemerintah telah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk proses verifikasi pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia akan mengawal proses pemulangan jenazah dan WNI yang menjadi korban kebakaran komplek apartemen. KJRI Hong Kong, sebagaimana setelah saya sampaikan tadi, tim family engagement itu tugasnya di situ untuk repatriasi jenazah, menyampaikan penjelasan kepulangan jenazah itu kapan dan detail-detail agar keluarga itu tidak merasa tidak memperoleh informasi, dan itu kan pentingnya dalam kondisi berduka ini keluarga harus terus di-engage, dan disitulah pentingnya tim dari KJRI Hong Kong ini. Terkait tanggal kita akan terus update teman-teman media, tapi untuk saat ini semua proses masih terus berjalan. Kebakaran besar menghanguskan kompleks apartemen Wang Fu Court di distrik Tai Po, Hong Kong. 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. 600 personil tim SAR dikerahkan menyusuri bangunan apartemen untuk mencari korban hilang. Pemerintah Hong Kong menetapkan masa berkabung selama 3 hari. Masyarakat berbondong-bondong meletakkan bunga di taman apartemen Wang Fu sebagai ungkapan duka cita dan penghormatan pada korban kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV. Dan bagaimana proses pemulangan warga negara Indonesia yang tewas dalam kebakaran di apartemen Hong Kong? Sudah ada juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ibu Yvonne Mewengkang. Selamat malam Bu Yvonne, apa kabar? Selamat malam Mbak. Ya Bu Yvonne, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu soal jumlah WNI yang tewas ini, infonya bertambah dari 7 menjadi 9 orang. Kemudian jumlah yang terluka dan yang masih dalam proses pencarian ini berapa Bu Yvonne? Benarkah data yang saya sebutkan tadi? Baik, kami konfirmasi bahwa saat ini dari status pemantauan WNI, estimasi jumlah WNI yang tinggal di kompleks apartemen itu sebanyak 140 orang, Mbak. Dan sebanyak 94 orang selamat dan 9 unfortunately terverifikasi meninggal dunia. Jadi betul korban WNI yang meninggal dunia adalah 9 orang. Saat ini 1 orang dirawat di rumah sakit dan 36 orang lainnya masih istilahnya unknown whereabouts atau masih perlu dilakukan pencarian lebih lanjut. Oke, Bu Yvonne, ini dari 9 WNI yang meninggal, apakah seluruhnya sudah bisa teridentifikasi? Betul Mbak, dari 9 yang meninggal telah teridentifikasi dan saat ini Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KJRI Hong Kong terus melakukan langkah-langkah bersama otoritas Hong Kong untuk membahas proses selanjutnya seperti hak-hak foreign domestic helper termasuk repatriasi jenazah sebagaimana yang disampaikan tadi. Oke, 9 orang sudah teridentifikasi dan artinya tim engagement ini akan terus berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait dengan repatriasi. Nah, sejauh ini seperti apa rencana kepulangan dari 9 jenazah itu Bu Yvonne? Ya Mbak, yang dapat kami laporkan, KJRI Hong Kong terus berkoordinasi secara intensif
dengan pihak otoritas Hong Kong tentunya dalam hal ini yaitu Labor Department di Hong Kong, dan namun pihak otoritas Hong Kong belum dapat memberikan estimasi waktu terkait pemulangan jenazah, dan tentunya karena proses repatriasi ini melibatkan berbagai instansi yang ada di Hong Kong, dan saat ini sebenarnya kita ketahui kondisi dan situasi juga masih belum mendukung ya Mbak. Tapi dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan KJRI Hong Kong terus berupaya secara aktif untuk proses ini dapat disegerakan, dan yang paling penting tentunya tim family engagement ini untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak keluarga korban. Oke, model komunikasi secara intensif dengan pihak keluarga korban itu dari KJRI seperti apa, Bu? Apakah ini juga bebarengan dengan Kementerian Luar Negeri juga yang turut mengawal komunikasi lanjutan? Karena kan pasti dalam proses repatriasi ini butuh koordinasi antara KJRI dan juga Kemlu nanti ketika ketibaannya di Indonesia. Pastinya Mbak, dan bukan hanya soal proses ketibaan, KJRI Hong Kong dari awal telah melakukan komunikasi baik phone call dan juga video call dengan keluarga yang berada di Indonesia, dan dari tim Kemlu sendiri dalam hal ini Direktorat Perlindungan WNI akan juga melakukan koordinasi langsung dengan pihak keluarga korban yang ada di Indonesia. Oke, Ibu, selain dari 9 korban yang meninggal dalam insiden ini, apakah korban yang selamat ini juga ada rencana untuk dipulangkan ke Indonesia, dan fasilitas dari Kemlu sendiri seperti apa? Saat ini saya sendiri belum menerima details dari 94 yang selamat akan dipulangkan di Indonesia, tapi tentunya ini tujuan dari adanya posko yang ada di KJRI Hong Kong. Jadi dari KJRI Hong Kong juga telah menghimbau jika ada warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, tentunya dapat segera menghubungi KJRI Hong Kong yang terus aktif selama 24 jam terkait kasus ini. Demikian. Ya. Bu Yvonne, tadi kan juga dipaparkan sejumlah korban, baik itu yang selamat ataupun yang hingga kini masih dalam perawatan, pun juga yang masih dalam proses pencarian. Selain mereka, itu apakah KJRI Hong Kong juga menelusuri adanya WNI yang mungkin tak terdata di sistem pekerja migran? Pastinya Mbak, karena semua ini makanya dari KJRI Hong Kong juga terus melakukan koordinasi erat dengan berbagai simpul-simpul masyarakat atau WNI yang berada di Hong Kong untuk dapat memperoleh apapun itu informasi, pastinya akan sangat berguna untuk dipakai mengidentifikasi WNI yang ada atau terlibat di kawasan tersebut. Oke, Bu, ini untuk korban yang meninggal dan 1 orang yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit, itu memang semuanya bekerja di unit apartemen itu atau seperti apa, Bu Yvonne? Betul. Sebagaimana yang saya sampaikan, estimasi jumlah WNI yang tinggal di kompleks apartemen tersebut adalah 140 orang, dan informasi yang kami dapatkan telah teridentifikasi data-datanya 94 selamat, dan yang 9 meninggal dan 1 dirawat itu Mbak. Semuanya berada di kompleks apartemen tersebut. Oke, pekerjaan mereka memang di apartemen itu atau di sekitaran situ, Bu Yvonne? Ya, mayoritas pekerja sektor domestik Mbak. Oke. Ibu, kalau ada keluarga di Indonesia yang ingin bertemu dan juga turut mencari keluarganya yang hingga kini masih belum ketemu ya oleh pihak otoritas terkait di sana, bagaimana caranya, Ibu? Pastinya dapat selalu mengontak Kementerian Luar Negeri dan KJRI Hong Kong ya Mbak. Dan KJRI Hong Kong sebagaimana saya sampaikan tadi terus aktif selama 24 jam untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak keluarga WNI yang PMI kita yang teridentifikasi bekerja di sekitar kawasan area tersebut. Jadi jika ada yang ingin menghubungi langsung, pastinya dapat menghubungi posko KJRI Hong Kong atau Kementerian Luar Negeri. Semua informasi detail sudah ada Mbak. Iya, Bu Yvonne, adakah pendampingan penanganan trauma WNI yang terdampak kebakaran? Otomatis koordinasi dengan KJRI Hong Kong hingga saat ini seperti apa terkait pendampingan penanganan trauma WNI ini? Disitulah pentingnya posko KJRI Hong Kong yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya Mbak. Dan ini pastinya saat ini fokusnya juga memang masih dalam proses pencarian WNI kita yang masih unknown whereabouts.
Dan untuk healing traumanya ini juga pasti telah dipikirkan oleh teman-teman kita yang bertugas di sana nanti, dan ini merupakan SOP ya Mbak. Jadi ini sesuatu yang pasti akan dilakukan juga. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami Kompas Malam Kompas TV. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Yvonne Mewengkang. Salam sehat selalu Ibu, terima kasih. Kami masih akan kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi mengenai 2 prajurit TNI Angkatan Darat, Kodam 2 Tuanku Imam Bonjol hilang kontak ditemukan meninggal usai membantu evakuasi korban longsor di Padang Panjang, Sumatera Barat. Saudara, 3 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 2 Tuanku Imam Bonjol hilang kontak saat membantu evakuasi korban longsor di Padang Panjang, Sumatera Barat. 2 personel ditemukan meninggal, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian. Bencana mengetuk nurani untuk tergerak, menolong sesama. Seperti tekad 2 prajurit TNI Angkatan Darat Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol yang ikut membantu evakuasi korban longsor di Padang, Sumatera Barat. Namun, keduanya ditemukan meninggal di tengah misi kemanusiaan itu. Jenazah Serda Robi dan Prada Zeni Marpaung dievakuasi dari timbunan longsor. Sementara, 1 prajurit lain, Pelda Yudi Gusnadi, belum ditemukan. Sama dengan seperti prajurit-prajurit yang lain, pada saat terjadi bencana, mereka melaksanakan tugas negara, melaksanakan evakuasi terhadap masyarakat yang nampak bencana itu sendiri. Namun di tengah perjalanan melaksanakan tugas kan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Ada longsor, kemudian dilanjutkan dengan susulan, dan pada saat terjadi banjir dan longsor susulan itulah mereka terdampak juga. Dan sampai dengan saat ini 1 anggota yang kami cari tersebut masih dalam proses pencarian. Serda Robi, Prada Zeni, dan Pelda Yudi meninggal saat menjalankan tugas kemanusiaan. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol secara prosedural militer akan mengupayakan kenaikan pangkat bagi ketiganya. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyalurkan bantuan logistik ke Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang via udara pada Minggu 30 November. Pengiriman bantuan logistik melalui udara dilakukan lantaran akses jalan melalui darat tertutup akibat banjir. Dari pantauan udara, banjir masih merendam permukiman warga di Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Banjir membuat distribusi bantuan menuju Aceh Tamiang serta sejumlah wilayah lainnya di Aceh hanya bisa melalui jalur udara. Yang masih putus, Sumatera Utara, Aceh Tamiang, putus. Kemudian dari Banda Aceh, Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, ini masih putus. Kemudian Gayo Luas, ini juga masih putus karena jalur nasional Gayo Luas Aceh Tenggara itu masih putus. Ya. Dampak banjir bandang di Kabupaten Pidijaya Aceh menyebabkan sejumlah sekolah tertimbun lumpur dan rusak parah. Warga menunggu kepastian proses belajar mengajar. Sebanyak ratusan sekolah di seluruh Aceh mengalami kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir. Dinas Pendidikan Aceh masih terus mendata jumlah pasti total sekolah tingkat SMA dan SLB yang terdampak. Pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mempercepat proses perbaikan. Tertindam lumpur bawaan banjir bandang yang kira-kira lebih kurang 3 meter sudah tertimbun. Jadi memang fasilitasnya sudah hampir dia dikatakan tidak bisa digunakan dalam waktu dekat. Jadi kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait tentang apa langkah-langkah supaya proses belajar mengajar bisa terjadi dalam waktu dekat. Sejumlah sekolah terdampak banjir bandang di Aceh
Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar bagi anak-anak yang terdampak? Kita tanyakan langsung ke PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh, ada Bapak Murtala Mudin. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murtala Mudin, ini saya konfirmasi, saya bertanya ini hingga saat ini, hingga malam hari ini total sekolah yang terdampak ada berapa? Pastinya kita belum tahu karena yang di tengah itu kan kita belum bisa akses. Jadi belum semua bisa kita akses. Ada sekitar 200-an sekolah dari 850 sekolah yang sudah masuk laporannya yang terkena imbas. Tapi sebagiannya imbas saja, misalnya tergenang, tapi yang lainnya ada yang longsor, kena longsor atau tertimbun lumpur. Oke, tergenang, longsor, dan tertimbun lumpur. Dari 200 sekolah itu tingkatan apa saja Pak? SD, SMP, SMA berapa masing-masing? Itu belum kita data dengan pasti, karena memang sekarang kan komunikasi kita dengan daerah belum lancar, belum bisa. Oke. Putus. Baik. Tim kami sudah turun, ada 70 orang tim kami sudah turun ke daerah. Untuk 70 orang turun ke daerah, ini fungsinya untuk mendata sekolah-sekolah tersebut Pak? Betul, karena kan kondisi di lapangan, para kepala sekolah itu kan dalam keadaan trauma dan mungkin anak keluarganya juga belum ngumpul, jadi kita kirim tim dari provinsi untuk mendata. Oke. Saya ingin konfirmasi Pak, apakah besok benar jadwal ujian semester terkait ini? Apakah akan ditunda atau seperti apa mekanismenya? Ditunda bagi sekolah yang berdampak, sekolah yang terkena dan yang berdampak ditunda karena tidak bisa terjadi proses belajar mengajar. Sampai waktu yang kita tentukan kemudian, Senin kami akan mencoba mencari lokasi lain atau kami menunggu tenda belajar. Oke, memang dalam kondisi atau insiden ini Pak, ini kan banyak sekali dampaknya. Selain juga infrastruktur yang rusak, ini gangguan pembelajaran baik itu secara daring pun terbatas karena juga gangguan sinyal yang dimungkinkan terjadi. Kemudian sampai parahnya adalah akan prediksi atau potensi putusnya sekolah. Nah, tentu ini butuh solusi Pak dari pemerintah daerah. Bagaimana anak-anak supaya tidak tertinggal pelajaran. Ini bagaimana Pak untuk mengantisipasi ini? Kita akan melakukan berbagai bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan. Tapi sampai hari ini kan listrik belum normal, internet juga belum normal. Jadi sehingga memang mereka gagal belajar. Tapi nantinya kita akan berpikir untuk belajar daring atau mencari sekolah-sekolah terdekat yang mungkin bisa menampung untuk proses belajar mengajar darurat, entah sore atau bagaimana. Itu sedang kami data dan sedang kami coba komunikasikan dengan daerah. Untuk sementara ini sebelum ada jalan putus dan adanya internet, kita nyaris memang sekolah-sekolah yang berdampak itu tidak melakukan proses belajar mengajar. Oke, berarti tidak mungkin bisa dilakukan pembelajaran ataupun juga ujian semester secara daring ya Pak ya? Nggak mungkin dalam waktu dekat, nggak mungkin. Mungkin minggu depan kita akan berupaya. Oke, Pak, tapi ini kita dikejar target terkait dengan pendidikan, termasuk juga kurikulum yang memang mewajibkan di Indonesia. Ini ujian semester harus menjadi syarat untuk bisa jenjang berikutnya untuk kenaikan kelas maksud kami. Nah, adakah target meskipun memang saat ini sedang dirundung bencana, tapi target maksimal untuk anak-anak bisa mengikuti ujian semester ini kapan paling lambat? Ya kita nggak memberi waktu kapan, kan nggak mungkin kita paksa kalau mereka di pengungsian, tidak punya pakaian, tempat belajar nggak ada. Ya kita akan capai target itu, mungkin nanti kita tambah jam belajarnya atau apa, bagaimana kita sepakati dengan wali siswa yang istilahnya kan kita nggak mungkin memaksa keadaan ini di mana mereka sudah tidak berpakaian, makanan yang tidak ada, lokasi sekolah tidak ada, internet nggak ada, nggak mungkin kita memaksa. Artinya target-target itu kan bisa kita minta dispensasi ke kementerian untuk sekolah-sekolah imbas. Saya pikir itu kan bukan harga mati. Yang paling penting kita tetap bertekad melajukan. Minggu ini kalau kita dapat lokasi yang lain dan tidak terlalu jauh dengan sekolah yang terkena itu, atau kita mendapat tenda belajar, kita langsung proses belajar mengajar kita lakukan begitu. Oke, opsi untuk tetap mengadakan sekolah atau pembelajaran lewat
sekolah-sekolah yang hingga kini kondisinya masih memungkinkan mungkin akan akan dilaksanakan di sekolah terdekat daripada tempat pengungsian. Tapi apakah ada upaya untuk membangun sekolah darurat, Pak? Ada. Memang sudah dikirimkan dari kementerian, sudah dikirim tenda belajar. Minimal kita akan membuat tenda belajar dulu sebelum sekolah darurat. Oke, tenda belajar. Kelengkapan sarana belajar mengajarnya seperti apa, Pak? Itu juga sudah Akan kita usahakan. Bagaimana caranya kita usahakan minimal mereka punya papan tulis dulu atau semacam pembelajaran yang sederhana yang sehingga proses belajar mengajar bisa terjadi. Oke. Nah, hingga kini Pak, koordinasi terkait perbaikan sekolah ini seperti apa, Pak? Sayang sekali, dialog tidak bisa dilanjutkan karena sambungan terputus. Tapi terima kasih sudah memberikan informasi pada kami di Kompas Malam. Setidaknya hingga kini memang untuk ujian semester yang harusnya dilaksanakan pada esok hari belum bisa dilakukan karena terkait kondisi pasca bencana di wilayah PD Jaya Aceh. Terima kasih sebelumnya PLT Kadisdik Aceh Murtalamudin yang sudah bergabung dan memberikan informasi lengkap bersama kami di Kompas Malam. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai aksi demo pro-Palestina di kota Paris berujung ricuh saat polisi berusaha mengamankan pendemo. Warga Paris berunjuk rasa di pusat kota Paris menyampaikan dukungan mereka pada warga Palestina di Gaza. Aksi yang semula berjalan damai ini sempat ricuh saat polisi mengamankan pendemo yang menyalakan suar. Unjuk rasa besar-besaran ini digelar untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional PBB. Massa menyerukan keadilan untuk Palestina serta menuntut akhiri pendudukan Israel di Gaza. Di tengah krisis listrik berkepanjangan, seorang pemuda Gaza menyulap kendaraan militer Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Kendaraan militer Israel yang ditinggalkan kini dimanfaatkan warga Gaza sebagai stasiun pengisian daya darurat untuk perangkat elektronik mereka. Ide ini muncul dari seorang pemuda Gaza yang memanfaatkan panel surya yang dipasang di atap tetangganya, lalu disalurkan ke dalam kendaraan ke beberapa stop kontak. Stasiun pengisian daya darurat ini menjadi solusi di tengah krisis listrik di Gaza. قمت بجلب ألواح خلايا شمسية ووضعتهم على سطح الجيران وقمت بمد أسلاك. طبعا احنا فخورين جدا انه نعمل إشي نبني فيه حياتنا ونبني فيه مستقبلنا. Dan terima kasih telah menyaksikan Kompas Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.